Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi biaya belanja pegawai dan pelayanan publik. Juri yang ditemui di DPR memastikan efisiensi anggaran tidak akan ada kantor yang terganggu operasional dalam menjalankan program kementerian lembaga masing-masing. Kebijakan efisiensi ini kalian juga sudah tahu, kita semua sudah tahu bahwa tidak akan menyentuh biaya atau belanja pegawai, tidak akan menyentuh belanja pelayanan publik, ya, termasuk tidak menyentuh keperluan-keperluan dasar kepegawaian di kantornya masing-masing. Jadi secara umum efisiensi itu tidak akan membuat kantor itu terganggu dalam menjalankan program kegiatan kementerian lembaga masing-masing. Sementara itu mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut kebijakan efisiensi anggaran ini menimbulkan kegelisahan dan kecemasan karena adanya penurunan kinerja pada berbagai instansi maupun lembaga negara. Mahfud menilai Presiden perlu memberikan penjelasan soal kebijakan efisiensi kepada rakyat. Logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain itu juga menjadi pertanyaan. Karena misalnya kalau untuk ngasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena atau pengurangan kegiatan, menurut saya tidak ada yang boleh mengatakan ini salah. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini mungkin benar. Tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan dan target kapan ini akan stabil situasi ini itu menjadi tugas Presiden untuk menjelaskannya. Sorotan mengenai polemik efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran masih kuat. Baru-baru ini Komisi 2 DPR menyetujui usulan penambahan anggaran bagi otoritas IKN sebesar 8,1 triliun rupiah. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda menyebut persetujuan DPR untuk penambahan tersebut juga sudah sesuai instruksi Presiden Prabowo agar trias politika yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa berkantor di IKN tahun 2028. Insya Allah kalau ini konsisten per tahun angkanya konsisten seperti ini, apalagi ditambah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto 2028 trias politika eksekutif legislatif yudikatif sudah bisa berkantor dan mendiami ibu kota Nusantara. Bagi Komisi 2 DPR RI kami tentu senang dan sekaligus ini menjawab spekulasi publik. Hampir 1 minggu terakhir setelah Impres nomor 1 2025 keluar bahwa masa depan IKN kita masih cerah. Tapi Pak Bas optimis nggak dengan usulan penambahan anggaran itu bisa turun dengan efisiensi di mana-mana ini? Nyatanya kami itu sudah perintah Bapak Presiden pada ratas tanggal 21 Januari dan kemudian ulangi lagi tanggal 3 Februari. Selain itu, di tengah isu efisiensi anggaran daerah yang mempengaruhi pelayanan publik, pelantikan staf khusus Menteri Pertahanan jadi ikut disorot. Hal ini karena publik mempertanyakan kapasitas Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal dengan Deddy Kobuzer dilantik sebagai salah satu staf khusus Menhan Safri Samsudin. Namun di tengah gempuran itu, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pernah menyebut bahwa tujuan utama efisiensi adalah seperti menghindari lemak di tubuh APBN. Hasan menjelaskan, lemak yang hilang tidak berarti mengurangi otot. Begitu juga tidak akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melayani publik. Ya, ini filosofinya dulu ya. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini, itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Hal-hal yang tidak efektif, tidak efisien, ya, tidak substansial, ya,
tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi, makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Namun, peneliti Fitra Gurnadi Ridwan justru mengkritisi strategi efisiensi yang ditunjukkan pemerintah. Gurnadi mempertanyakan kemana larinya hasil efisiensi yang ditargetkan. Efisiensi yang ditargetkan sebesar 300 triliun ini satu angka yang cukup ambisius. Nah, yang jadi titik permasalahan juga kan kita juga harus tahu ya, dari sisi masyarakat ataupun dari sisi masyarakat gitu. Kita juga melihat ketika ini diefisiensikan, sebenarnya uang ini lari kemana. Nah itu juga harus dijelaskan oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kemudian di satu sisi banyak pelayanan dasar yang kemudian tersita, tetapi di sisi lain gitu kita melihat bahwasannya pemerintah pusat juga nampaknya kayak tidak punya anal yang jelas ya. Misalnya saya satunya aja adalah soal awal kabinet terbentuk ya. Itu kemudian kita sebut sebagai kabinet gemoy gitu. Terus adanya pengangkatan status-status yang kita anggap juga kemudian mempertanyakan gitu. Sebenarnya yang diefisiensi yang mana gitu. Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Gibran menargetkan 306,7 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga negara memiliki batas waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang disesuaikan. Tim Liputan, Kompas TV.